Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan di dalam melakukan segala urusannya, dan semoga kita semuanya senantiasa dimudahkan di dalam jalan-jalan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali pada materi fikih MA, dan nantinya kita akan belajar bersama-sama untuk tentunya memahami materi-materi yang nantinya kita akan pelajari. Sebelumnya, teman-teman semuanya tadi sudah Bapak sampaikan untuk absensi di WA Group lewat link yang seperti biasanya. Silahkan nanti teman-teman bisa mengisi link kehadiran supaya tidak kemudian nanti terabsen, tidak masuk, tidak berangkat. Alhamdulillah, sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama supaya di dalam kita belajar nantinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Cukup. Selanjutnya pada materi hari ini kita akan belajar seperti yang sudah tertera di layar PPT mengenai tentang zakat. Nah, nanti kita akan belajar apa itu zakat, kemudian apa saja macam-macam zakat, kemudian hukum zakat, dan nanti banyak kita akan belajar bersama-sama. Ya, sebelumnya di sini kompetensi yang akan kita pelajari yakni untuk menghayati ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, jadi harapannya nanti teman-teman setelah belajar mengenai zakat, kita muncul rasa saling menghormati, rasa saling toleransi, tolong menolong sesama saudara kita, tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Nah, kemudian mengamalkan sikap peduli sosial dan responsif lah ini nanti supaya kita menjadi seorang yang mempunyai sifat dermawan. Harapannya harta yang kita miliki kemudian tidak kita tamak terhadap harta. Nah, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang barangkali membutuhkan juga. Kemudian kompetensi yang akan kita pelajari mengevaluasi ketentuan zakat dan hukum Islam serta undang-undang pengelolaan zakat. Nah, kita akan belajar nanti ke sana. Barangkali kalau sampai kita akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian mengomunikasikan penerapan ketentuan zakat menurut undang-undang. Oke, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang pengertian zakat, kemudian macam-macamnya, kemudian juga ya kurang lebih seperti itu kita akan pelajari bersama. Kita lanjut untuk materi kita, langsung saja. Apa itu zakat? Gitu ya. Seringkali teman-teman semuanya pasti setiap Ramadan, kemudian mau Idul Fitri, menjelang Idul Fitri daerah Ramadan, barangkali banyak dari teman-teman yang diminta oleh takmir masjid masing-masing gitu ya untuk menjaga zakat ataupun beras zakat gitu ya di masjid masing-masing. Nah, itu zakat. Apa sih sebenarnya zakat itu? Kemudian apa sih tujuannya? Jadi zakat itu berasal dari bahasa Arab az-zakah yang berarti bertambah, bertumbuh ataupun berkembang. Nah, itu zakat. Zakat juga diartikan sebagai suci gitu ya. Nah, suci apa? Jadi kita mengeluarkan zakat itu untuk kemudian mensucikan diri kita, harta kita supaya terbebas dari hak-hak orang lain. Nah, menurut istilah zakat diartikan sebagai suatu hukum yang wajib dikeluarkan. Nah, jadi hukumnya adalah wajib. Kalau tidak bayar gimana Pak? Ya tentunya nggak boleh gitu ya, karena hukumnya wajib. Wajib dikeluarkan. Hukumnya wajib dikeluarkan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu. Nah ini salah. Nah golongan tertentu, sifat dan ukuran tertentu. Jadi zakat itu tidak bebas kemudian kita mengeluarkan harta kita, tidak. Udah ada sifat yang harta-harta yang harus kita zakati apa saja, kemudian ukurannya. Nah itu berapa? Itu sudah diatur oleh hukum Islam tentunya.
kemudian diberikan oleh golongan tertentu. Lah, jadi golongan tertentu ini juga sudah diatur oleh hukum Islam, bahwa yang boleh menerima zakat itu siapa saja. Nah, nanti kita bahas di sana. Nah, golongan tertentu ini yang berhak menerimanya. Oke, itu zakat. Kemudian, kemudian hujah. Hujah dari zakat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, nanti teman-teman silakan dibuka mushafnya masing-masing gitu ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman ketika ayat itu menyebutkan yang dipanggil, yang diseru ada orang yang beriman. Tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman perlu memperhatikan ayat-ayat seperti ini. Karena itu barang tentu menjadi hal yang diperintahkan, wajib kita laksanakan, ataupun hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tinggalkan. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata ataupun enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maka yang maha terpuji. Tentunya ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu adalah hal yang baik. Tidak mungkin kita memberikan kepada orang lain hal yang buruk, padahal kita sendiri saja tidak mau. Nah, jadi ketika kita memberi, ya seharusnya malah hal yang kita sukai kita berikan pada orang lain. Oke, selanjutnya tentang macam zakat. Nah, teman-teman semuanya mesti udah nggak asing sebenarnya ya, barangkali dulu pas SMP itu udah belajar ini. Nah, tapi nggak mengapa kita ulang kembali, karena insya Allah ilmu yang kita ulang-ulang menjadi ilmu yang tentunya lebih kita pahami dan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat juga. Ada dua ya, ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah yang teman-teman tadi sering bantu gitu ya ketika akhir Ramadan. Nah, zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan setahun sekali. Setahun sekali. Oleh seorang muslim tentunya berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Berapa kadarnya gitu ya? Menurut riwayat Rasulullah mengeluarkan zakat fitrah itu sebanyak 1 sa, atau kalau menurut negara itu ya sekitar 2,5 kilo. Walaupun setelah dikaji beberapa udah ada perubahan, naik sedikit gitu ya 1 sa itu. Nah, tapi umumnya 2,5 kilo dari 2,5 kilogram dari makanan pokok. Nah, jadi ketika kita berada di Indonesia, ketika ada di Solo nih, nah, makanan pokok kita adalah beras, ya nasi gitu ya, nasi. Nah, yang asalnya sebelum jadi beras itu ya, nggak boleh kita kemudian mengeluarkan zakat fitrahnya berupa kacang gitu ya. Kenapa? Karena makanan pokok di sini adalah beras. Mungkin berbeda ketika kita di Papua atau di negara yang lain gitu ya. Kalau di Papua makanan pokoknya adalah sagu gitu ya. Berarti yang dizakati, yang dikeluarkan nanti berupa juga sagu. Oke, yang kedua ada zakat mal. Menurut bahasa, mal itu adalah segala sesuatu yang ingin sekali dimiliki oleh manusia ataupun dimanfaatkan ataupun disimpan oleh manusia. Secara sederhana, mal itu adalah harta. Jadi zakat mal itu berarti kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal lah. Batas minimal untuk nanti seseorang itu dikenai zakat dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, nanti ada aturannya. Oke, nanti teman-teman akan diberikan tugas untuk ini zakat mal, ada banyak sekali nanti. Lah, terus nanti teman-teman silakan bisa mencari ketentuan nisab dan batasan waktu ataupun jangka waktu dari zakat mal gitu ya. Nanti teman-teman silakan dibuat tentunya sebagai tugas. Oke, sekarang lanjut
mengenai waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, di sini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 waktu yang nantinya teman-teman harus pahami gitu ya. Jangan sampai ketika membayar zakat fitrah kemudian sae gitu ya. Dalam artian nggak ngerti kemudian penting bayar. Nah, jangan sampai. Kenapa? Karena bisa jadi kemudian zakat yang teman-teman bayarkan bisa jadi tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, ada di awal Ramadan, jadi masuk bulan Ramadan, maghrib itu ya. Nah, kemudian sampai akhir bulan Ramadan itu hukumnya mubah. Dalam artian teman-teman boleh untuk membayar pada di bulan Ramadan. Itu sudah boleh. Kemudian yang kedua, ketika terbenam matahari akhir Ramadan. Nah, jadi sudah selesai bulan Ramadan di hari yang terakhir, kemudian malam gitu ya, besoknya menjelang Idul Fitri, malamnya takbiran itu sudah wajib. Kenapa? Karena kalau sudah nanti sholat Idul Fitri gitu ya, kemudian kita bayarkan setelah Idul Fitri, lah nanti beda hukumnya lagi. Sudah makruh maupun bahkan haram gitu ya. Maka di sini wajib membayar zakat. Terus mepet karena sudah mepet waktunya. Maka diwajibkan untuk bersegera membayarkan zakat ketika matahari sudah terbenam di akhir Ramadan. Yang ketiga, sesudah subuh sebelum Idul Fitri lah, ini sunnah. Nah, ini yang paling afdol memang ketika setelah subuh kemudian paginya jam 7 gitu ya, barangkali itu ada sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, sebelum itu teman-teman membayar zakat fitrah. Selanjutnya ada hukumnya makruh kapan? Ketika sesudah sholat Id. Teman-teman habis sholat dari lapangan, kemudian baru bayarkan zakat fitrah. Itu makruh. Dan yang terakhir, haram kapan? Ketika hari Idul Fitri, tetapi malamnya. Jadi setelah matahari sudah terbenam. Nah, itu haram. Sudah tidak, bukan lagi zakat fitrah, zakat fitri, bukan. Tapi nanti maksudnya adalah sedekah. Nah, kita sudah meninggalkan kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Maka jangan sampai. Ini perlu kita pahami itu. Oke, lah ini tadi yang Bapak sampaikan gitu ya, mengenai syarat harta yang wajib dikeluarkan. Ada ketentuannya. Ketentuannya apa saja? Nah, kita geser dulu. Nah, ketentuannya apa saja di sini gitu ya, di sini syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama, harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Jadi seperti tadi ya yang kita bahas di awal, bahwa arti dari zakat sendiri adalah berkembang gitu ya. Jadi harta itu ada potensi untuk kita kembangkan. Tidak kemudian kita punya harta banyak tapi tidak berkembang, itu berarti tidak masuk ke dalam syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat. Yang ketiga adalah milik kita sendiri, hak milik penuh. Tidak kok joinan sama temannya gitu ya. Enggak, tapi itu milik kita sendiri. Selanjutnya mencapai nisab. Lah, nisab ini nanti yang kemudian silahkan teman-teman dibuka bukunya gitu ya, dibuka bukunya. Kemudian nanti teman-teman silahkan dipelajari kembali harta apa saja yang perlu dizakati, kemudian nisabnya apa saja, nisabnya berapa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya batas waktunya sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Oh, ini sudah jelas gitu ya. Jadi zakat harta itu, zakat mal itu juga ketika harta itu sudah 1 tahun kita miliki gitu ya, baru wajib kita zakati. Yang terakhir sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Nah, tentunya ini karena zakat mal ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki harta, dalam artian kelebihan harta. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan pokok sudah dipenuhi. Nah, itu ya. Oke, nah nanti harta benda yang wajib dizakati akan dibahas berikutnya. Silakan teman-teman dari ini semuanya nanti bisa dicari nisabnya untuk tugas. Oke, mungkin itu silahkan nanti teman-teman bisa
dipelajari kembali di buku paket ataupun nanti dari sumber-sumber yang lain. Ketika nanti ada persoalan, kita diskusikan kembali. Boleh teman-teman langsung di grup WA tanya ataupun tanya ke Bapak langsung melalui WA, silahkan nanti kita diskusikan bersama. Itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan teman-teman tetap semangat dalam belajarnya, tetap istiqomah di dalam tilawatil Quran, belajar membaca Al-Quran. Kemudian tentunya semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup untuk pertemuan hari ini, saya rasa kita lanjut nanti di WA Group. Teman-teman silakan saya ingatkan kembali yang belum mengisi absen, silakan diisi absen dan nanti untuk tugas yang tadi saya sampaikan akan kami sampaikan kembali di grup. Nah, nanti harapannya untuk pembelajaran kita bersama. Saya akhiri aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dalam menuntut ilmu dan juga ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah dari Allah. Nah, sekarang berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oh ya, untuk hari ini siapa yang masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Cynthia Wahyu Adisti. Nah, biasa dipanggil Ibu Cynthia. Nah, hari ini Ibu akan mengajar mata pelajaran fikih. Nah, sebelum memulai pelajarannya, Ibu mau tanya nih, kalian udah pada belajar apa belum kemarin? Nah, kemarin kan Ibu udah share materinya kan, untuk dibaca dan dipelajari terlebih dahulu. Minimal dibuka dulu aja deh. Udah belum? Udah kan? Nah, Ibu harap kalian itu kalau mau belajar, mau menuntut ilmu, mau sekolah nih, nah sebelumnya itu udah dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi kita itu belajar bareng, kita tuh udah tahu materinya. Jadi nanti kita tuh tinggal sharing-sharing aja gitu. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat aja nih, itu kan pasti ada persiapan ya. Masa mau belajar nggak ada persiapannya sama sekali kan? Gitu. Dan juga jangan bosan-bosan membaca. Baca apa aja, jangan cuma novel aja, tapi juga membaca buku-buku pelajaran gitu. Jangan cuma mainan HP aja. Untuk menambah pengetahuan kan, kita tuh harus rajin-rajin baca kan. Nah, tema untuk pada pagi hari ini kan kita kemarin sudah belajar mengenai pengertian zakat, terusan macam-macam zakat, terus orang yang harus dizakati, waktu-waktunya juga kan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ketentuan zakat dalam hukum Islam dan juga dalam perundang-undangan. Nah, jadi zakat itu di Indonesia tuh ada undang-undangnya, bagaimana pengelolaannya. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang ketentuan zakat dalam hukum Islam dan ketentuannya dan pengelolaannya dalam undang-undang, agar kita bisa menguraikan tentang ketentuan-ketentuan zakat dalam hukum Islam, lalu juga kita mengetahui undang-undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Lalu hikmah dari berzakat itu apa? Jadi kita tuh dalam berzakat itu juga mantap gitu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PPT. Kalian bisa dibaca terlebih dahulu, dipahami, diresapi gitu ya. Terus bukunya bisa dibuka. Kalau yang kemarin mencatat materi yang udah kalian baca mungkin bisa dibuka
gitu. Oke, sudah. Nah, sekarang yang pertama, sebelum kita mengetahui kita masuk ke undang-undang, kita masuk ke pengelolaannya, nah kita kan harus tahu apa aja sih yang wajib dizakati. Nah, ini dia benda-benda yang wajib dizakati. Yang pertama ada emas, ada perak, ada logam mulia, terus itu ada uang, ada surat berharga, ada juga perniagaan, pertanian, perkebunan, ada peternakan dan perikanan. Terus ada pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan ada rikas. Nah, dari benda-benda tersebut yang wajib dizakati itu ada nisabnya, ada haulnya, ada kadarnya. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada ketentuannya gitu. Contohnya aja nih, emas. Nah, emas ini nisabnya itu adalah 77,50 gram. Nah, haulnya itu 1 tahun dengan kadarnya itu 2,5%. Terus ada lagi perak. Perak ini nisabnya itu 543,35 gram. Haulnya itu 1 tahun dan kadar zakatnya 2,5%. Ada juga binatang ternak. Binatang ternak itu apa aja sih? Ada sapi, kerbau, ada onta gitu ya. Nah, itu jumlahnya itu berapa? Terus haulnya itu berapa? Terusan kadar zakatnya itu berapa? Nah, sekarang dicatat ya, Ibu mau kasih tugas. Tapi jangan dipikir berat-berat, tugasnya dibawa santai aja. Jadi tugasnya itu kalian itu membuat tabel, bisa berbentuk tabel atau bisa berbentuk mind mapping gitu. Jadinya dikelompokkan sesuai kreativitas kalian sih. Jadi kan itu kan ada banyak tuh benda yang wajib dizakati. Nah, gimana caranya kalian itu mudah menghafalnya, kalian mudah paham gitu. Jadi kan ada banyak kan itu, ada emas, ada perniagaan, ada pertanian, ada pertambangan gitu. Jadi sekreatif kalian mau dibentuk apa modelnya. Bisa mind mapping itu sekreatif kalian. Ada juga soalnya kalau kalian menghafal kayak biasa kayak gini tuh susah. Kan banyak kan, juga beda-beda. Jadinya Ibu kasih tugas itu juga. Kalau kalian gak dikasih tugas kan kayaknya susah gitu kan untuk menghafal gitu. Jadi sambil ngerjain bisa sambil hafal, juga sambil bisa refreshing, ya kan? Gitu untuk tugasnya. Udah paham? Kalau ada yang ditanyakan atau yang belum paham, nanti bisa langsung tanya ke Ibu atau langsung chat ke grup juga bisa. Yang Bu ini gimana sih gitu, itu bisa langsung tanya. Nah, selanjutnya untuk tugas sudah paham, sudah jelas, kita akan lanjut ke penerapan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat ya. Nah, di Indonesia itu kan Indonesia itu berlandaskan hukum ya. Jadi semuanya itu berdasarkan dengan undang-undang. Nah, tentang zakat ini juga diatur dalam undang-undang. Ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Nah, ini tuh undang-undang pengganti. Sebelumnya itu ada undang-undangnya, cuma udah lama banget, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Nah, diperbarui dengan undang-undang yang sekarang yang baru adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini ada beberapa bab gitu ya. Ada poin-poin pentingnya. Nah, bisa kalian buka di file yang udah Ibu share. Nah, di situ ada pengertian pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat itu apa sih? Kenapa harus dikelola gitu. Nah, pengelolaan zakat ini merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, terus
terus ada pengumpulan, ada pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Nah, ini dia yang namanya pengelolaan zakat. Nah, di bab 1 ini juga dijelaskan muzaki dan mustahik. Muzaki itu badan atau seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Nah, kalau mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Itu paham kan? Oke, selanjutnya ada badannya. Nah, ada Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ini badan yang mengelola badan atau lembaga ya yang mengelola zakat secara nasional. Ada juga lembaga amil zakat atau LAS. Nah, ini lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat gitu ya. Nah, terus asas-asas zakat itu juga ada asasnya di bab 1 yang di pasal kedua ini ada. Yang pertama adalah berasaskan syariat Islam, terus amanah, ada kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas gitu. Terus ada lagi, nah Basnas itu juga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, ini paling sedikit ini Basnas itu harus melaporkannya. Paling sedikit itu 1 kali dalam setahun. Terus, contoh pengelolaan zakat berdasarkan undang-undang. Nah, berdasarkan undang-undang, ini gimana sih mengelola zakat? Nah, yang pertama, zakat itu dikelola oleh negara melalui Badan Amil Zakat atau BAS. Bisa juga lewat lembaga amil zakat. Nah, badan dan lembaga tersebut ini udah ada kepengurusannya, dari tingkat nasional sampai tingkat paling kecil itu ada sampai tingkat desa. Nah, jadi kaum muslimin itu jadi mudah untuk membayar zakat gitu loh. Contohnya, kan kita setiap tahun itu ada zakat fitrah kan ya. Nah, zakat fitrah ini kita titipkan ke yang paling kecil dulu, ke unit pengumpul zakat atau UPZ di tingkat desa. Nah, oleh UPZ ini dititipkan kepada atau disampaikan kepada BAS tingkat kecamatan. Nah, dari habis BAS tingkat kecamatan, nanti BAS menyampaikan kepada BAS tingkat kabupaten. Nah, setelah itu zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahik yang membutuhkan, atau bisa juga digunakan untuk kegiatan yang produktif, seperti kayak membantu usaha-usaha kecil yang membutuhkan bantuan gitu. Jadi dengan adanya pengelolaan zakat ini, zakat dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai fungsi dan tujuannya gitu. Sekarang hikmah zakat. Nah, zakat itu banyak banget keutamaannya. Oleh karena itu kan kita diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, yang pertama kita tuh membersihkan jiwa seorang mukmin. Nah, kok membersihkan jiwa? Nah, karena kan kita kan terkadang mempunyai rasa kayak rasa riak, sombong gitu ya. Nah, dengan zakat kan kita tuh bisa tahu banyak orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Dengan kita memberi gitu, kita kan bisa merasa tenang hatinya, merasa bahagia. Coba kalian kan udah pernah kan, soalnya kalian ngasih orang, itu kan rasanya tuh pasti kan bahagia, tentram gitu kan. Gitu. Terus yang selanjutnya bisa membantu orang, bisa meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Contohnya aja, kan banyak orang di luar sana yang gak bisa makan,
udah utangnya banyak, nggak bisa makan, terus apalagi kayak dalam suasana pandemi kayak gini kan, mau kerja susah, cari uang susah kan. Nah, dengan zakat kita bisa meringankan bebannya. Nah, dengan membuat orang lain bahagia, merasa terbantu, itu kan juga kan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau kita mengeluarkan zakat, itu uang kita itu bukannya berkurang tapi bertambah, akan dilipat gandakan oleh Allah, karena Allah sudah berjanji, barang siapa mengeluarkan uang di jalanku maka akan aku lipat gandakan, asal dengan hati yang ikhlas gitu. Nah, selanjutnya bisa menghindarkan dari musibah. Itu sedikit dari hikmah dari berzakat. Sebenarnya zakat itu hikmahnya tuh banyak banget ya, banyak yang gak bisa disebutkan, tapi banyak banget hikmah yang bisa diambil dari zakat. Oleh karena itu kita itu diwajibkan untuk berzakat. Nah, itu dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Kita tuh udah belajar tentang apa aja sih tadi? Tentang barang-barang yang wajib dizakati, terus tentang undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, terus apa lagi tadi? Tentang bagaimana sih pengelolaan zakat itu, gitu. Terus apa aja hikmahnya, gitu. Jadinya kalau bisa kita simpulkan, bisa menyimpulkan. Jadi di Indonesia itu terdapat undang-undang yang mengelola tentang zakat, tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Nah, di undang-undang ini kan disebutkan itu ada badan apa aja yang mengelolanya, terus bagaimana pengelolaannya juga kan. Jadi yang mengelola zakat secara nasional itu namanya adalah Basnas. Lalu pengelolaan zakat itu ada dari tingkat desa sampai tingkat nasional. Jadi kita tuh bisa mengumpulkan zakat dari tingkat desa dulu, nanti dari tingkat desa dikumpulkan ke tingkat kecamatan, ke tingkat kabupaten, dan nanti disebarkan kepada para mustahik. Nah, lalu hikmahnya sendiri ada kita tuh bisa memperoleh ketenangan batin, terus kita bisa meringankan beban sesama muslim, dan bisa membersihkan harta, karena sebagian dari rezeki atau harta yang kita peroleh itu merupakan hak orang lain, ada hak orang lain di harta kita, makanya wajib dizakati begitu. Nah, itu sedikit kesimpulan kita pada materi hari ini. Nah, itu dia kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pesan ibu untuk selalu belajar. Nah, makanya habis ini kalian belajar materi selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita tuh langsung masuk materi itu, kita itu nggak cuma satu arah, tapi kita bisa dua arah, bisa saling sharing apa yang kalian pelajari gitu. Cukup sekian dari ibu. Bila ada salah kata ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.